Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara ulama yang berjasa besar terhadap umat Islam, beliau adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah orang alim, sangat-sangat alim. Bahkan waktu itu kealimannya itu beliau dari daerah Tus. Kealimannya itu tersohor sampai kota Baghdad, sehingga didengar oleh Raja Nizamuddin. Kemudian diundanglah Imam Ghazali. Ternyata sampai Baghdad disuruh untuk berdebat dengan siapa? 400 ulama bersorban besar. Jadi kalau dulu itu semakin besar sorbannya, kelihatan semakin alim. Artinya itu sebagai identitas. Kalau lilitan sorbannya itu tipis, kecil, berarti kurang begitu alim. Tapi kalau besar, itu sudah pasti diakui akan kealimannya. Beda dengan sekarang. Bukan ulama, bukan apa, sorbannya gede-gedean. Kalau dulu itu nggak berani orang awam pakai sorban. Dulu sebagai identitas, semakin besar sorban lilitannya itu semakin besar. Ini orang alim. Itu betul, bukan buat-buat. Nah, Imam Ghazali ini dipanggil oleh Raja Nizamuddin, dihadapkan pada 400 ulama besar, berdebat, dan Imam Ghazali mampu untuk mengalahkan mereka semuanya. Sehingga diangkat sebagai rektor Madrasah Nizamuddin. Akan tetapi di saat beliau itu diangkat sebagai mahaguru, beliau merasa gelisah dengan popularitas jabatan yang tinggi. Beliau di dalam hatinya berkecamuk, bukan ini yang saya cari. Gelisah, semakin terkenal semakin gelisah, sehingga beliau melarikan diri, pergi ke daerah Syam. Di tengah perjalanan beliau itu istirahat di sebuah madrasah. Di situ ada pengajian mengatakan waqala al-Imam Ghazali, namanya disebut juga di situ. Beliau malah takut, ternyata sudah terkenal di situ juga. Lari lagi. Lari menuju Syam dan beliau berdiam di suatu masjid selama 10 tahun lamanya. Untuk meninggalkan popularitas itu. Berdiam di masjid itu dengan menyebut zikir Allah, Allah, Allah selama 10 tahun. Di dalam hatinya. Sebagaimana hadis Nabi dalam Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi selama di muka bumi ini masih ada yang menyebut Allah, Allah, Allah. Imam Ghazali selama 10 tahun itu begitu. Untuk membersihkan hatinya, untuk membersihkan jiwanya, agar apa yang beliau lakukan, beliau amalkan itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena popularitas, bukan karena pujian manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah 10 tahun, benar-benar beliau itu menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Faru'aitun nar, sehingga hijab tutup hati ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat neraka. Wa ra'aitul jannah, saya melihat surga. Wa ra'aitu rabbi bi'ainil qalbi, dan saya melihat Tuhan saya dengan mata hati. Bukan mata ini, kalau mata ini nggak mungkin. Dengan hatinya. Itu setelah 10 tahun beliau membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, menundukkan hawa nafsunya. Berdiam di masjid 10 tahun dengan zikir Allahu Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan beliau Imam Ghazali mengatakan, ada 4 golongan manusia menurut Imam Ghazali. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri.
yaitu orang yang tahu atau orang alim dan dia tahu bahwa dirinya itu alim, sadar bahwa saya ini orang yang punya ilmu. Kemudian orang tersebut itu menjalankan ilmunya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ini golongan pertama. Orang alim dan sadar bahwa dirinya orang yang berilmu sehingga dia harus menjalankan sebagaimana mestinya orang yang berilmu. Itu golongan pertama. Kemudian golongan kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang tahu atau orang alim tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu orang alim. Ada orang alim tapi nggak sadar bahwa dirinya itu orang alim. Ada orang alim seperti itu. Sehingga apa? Perilaku hidupnya tidak mencerminkan sebagaimana orang-orang yang tahu, orang-orang yang menguasai ilmu. Saya itu tahu, punya kawan, dia alim betul, sangat alim, jauh di atas saya kealiman. Tapi cara hidupnya kok tidak sesuai dengan semestinya. Kalau dilihat itu nggak pantas kalau dia itu orang yang berilmu. Sehingga dia banyak sekali meninggalkan apa yang dia ketahui. Intinya seperti itu, nggak baik. Nah, ini bahaya. Orang seperti ini harus disadarkan, harus dikasih tahu bahwa engkau itu orang alim, jangan sia-siakan ilmu. Manfaatkan, amalkan, ajarkan pada orang lain. Nah, dia ini nggak mau mengajar, nggak diamalkan pula. Sayang sekali, sangat alim betul. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga adalah seseorang di situ dia adalah orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya itu tidak mengerti. Orang awam dan sadar bahwa dirinya itu orang awam. Ini masih mending. Jadi sadar kalau saya ini orang awam, saya ini orang bodoh. Ini golongan yang ketiga. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Golongan yang keempat adalah seseorang yang di situ dia tidak tahu apa-apa. Orang bodoh dan dia tidak sadar kalau dirinya itu orang bodoh. Nah, ini yang terjadi banyak di akhir zaman seperti ini. Dia itu orang bodoh tapi dia tidak sadar bahwa dirinya orang bodoh. Orang seperti ini sulit sekali untuk dinasihati, sulit sekali untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau dikasih nasihat dia akan membantah. Karena merasa sok tahu, merasa alim, merasa ngerti, merasa menguasai suatu ilmu, padahal dia itu la yadri, tidak tahu apa-apa. Tapi dia tidak sadar. Ini adalah kata Imam Ghazali seburuk-buruk manusia ya, yang nomor 4 ini. Tidak tahu apa-apa, orang bodoh dikasih tahu membantah. Dan dia tidak sadar bahwa dirinya itu adalah orang bodoh. Nah, ini berbahaya dan ini mewabah di akhir zaman. Sehingga banyak sekali orang-orang bodoh yang tampil di permukaan, sedangkan orang alimnya malah banyak diam. Ini bahaya, jangan dibiarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi ini semua adalah merupakan tanda akhir zaman. Tanda-tanda di situ akan dekatnya hari kiamat, sebagaimana riwayat hadis dikatakan, kalau kiamat itu sudah dekat, orang alim itu akan diangkat oleh Allah. Ilmu akan diangkat oleh Allah. Bagaimana ilmu itu diangkat oleh Allah? Dengan mewafatkan orang-orang alim, karena ilmu itu berada di dadanya orang-orang alim. Bisa jadi kitab semakin banyak, buku-buku agama semakin banyak, tetapi orang alimnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tanda ilmu diangkat oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi pada umat? Beli buku dibaca sendiri, beli buku dibaca sendiri. Dia tidak tahu buku yang dibaca karangan siapa, berguru sama siapa, aliran apa, nggak ngerti. Sehingga yang terjadi apa? Orang bodoh akan tampil di permukaan, dia akan mengeluarkan fatwa-fatwa yang di situ akan diikuti oleh umat. Nah, inilah kerusakan umat akhir zaman yang terjadi saat kiamat itu semakin dekat. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang di situ bukan nomor 4, tapi di antara 1, 2, dan 3. Minimal orang yang nggak ngerti tapi sadar bahwa dirinya itu orang yang tidak mengerti. Jangan sampai kita tergolong menjadi orang yang nomor 4, orang yang tidak tahu apa-apa, orang bodoh, nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren, nggak pernah ngafalin alfiyah, nggak pernah belajar nahwu shorof, nggak pernah belajar tafsir, berani mengupas Al-Quran.
disebar-sebarkan, berani berfatwa, berani begini begitu. Nah, ini bahaya sekali. Semakin tersesat, dan ini sulit untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.